bersama sambil ngobrolin Citarum. Sampurasun wargi Jabar, Sobat Citarum, kita ketemu lagi di podcast Ngonci Ngobrolin Citarum. Bersama saya Sani, sekarang di Saung Angklung Ujo kita akan ngobrolin tentang kegiatan Pasar Guyug nih. Dengan core timnya langsung ada Teh Andin dan Teh Dina. Sampurasun Teh. Sampai. Alhamdulillah Teh ya. Teh, sebagai ibu-ibu yang aktif, gaya hidup minim sampah dari rumah, mungkin boleh ceritain seperti apa sih awal mulanya di rumah nih Teh? Dari Teh Dina dulu. Ya, kalau aku berawal dari pandemi waktu itu tahun 2021, terus berkeputusan untuk berkebun gitu ya, untuk punya kebun mandiri yang produktif untuk di dapur. Kemudian dari situ karena aku pengen organik nih, jadi aku bikin kompos sendiri. Nah, komposnya itu dari sisa makanan. Jadi aku awalnya memilah sampah organik dan non organik dulu. Jadi from farm to table, to farm lagi gitu, jadi semuanya mutar di situ gitu. Jadi yang sisa makanan yang kita makan akan kembali lagi kita makan sebagai pas panen di kebun gitu. Dan itu dimakan sama kita lagi ya Teh ya? Jadi muter hasil gitu. sayurnya. Kalau dari Teh Andin seperti apa nih Teh di rumah? Kalau di rumah, alhamdulillah karena dibantu sama RT RW setempat, jadi kita per rumah itu udah tinggal milihnya sampah organik sama non organik aja gitu. Cuman emang dikenalinnya dari sebelum pandemi tahun 2019 gitu ya, ada teman-teman, terus juga komunitas-komunitas yang menggaungkan tentang pilah sampah, zero waste dan lain-lain, itu udah mulai sih. Kalau tantangan terbesarnya nih Teh, kan nggak mudah ya ngajak orang satu rumah gitu ya untuk yuk kita pilah sampah dari rumah, seperti apa nih pendekatan dari Tetehnya sendiri? Mungkin pendekatannya aku lebih ke mencontohkan aja sih, karena kan kita nggak bisa ya mendikte seseorang untuk satu visi misi sama kita gitu ya. Jadi ketika aku mencontohkan, terus akhirnya semua pada mengikuti, karena aku percaya kalau hal baik pasti akan diikuti sama orang gitu. Berarti bermula langsung 2 tempat sampah apa gimana? Iya, aku langsung beli kayak tong gitu, terus dipisah. Jadi di sini yang untuk non organik, yang di sini untuk organik. Terus karena aku juga selalu membuangnya tertib gitu ya, jadi orangnya juga kayak segan ya, segan, jadi ngikut aja gitu. Berarti udah berapa tahun ya? 4 tahun ada ya? Dari 2021 mungkin ya 4 tahun. Tantangan paling besarnya yang kayak aduh susah banget nih gitu apa? Susah banget apa ya? Atau nggak ada ya jangan-jangan? Sebenarnya aku lebih mengalir aja sih Teh ya, menjalani aja. Kalaupun memang ada yang mau ikut, alhamdulillah. Kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa, mungkin nanti bisa ngikut mungkin ya. Iya gitu. Jadi dibilang tantangan ya, setiap aktivitas baik pasti ada tantangannya lah Teh. Kalau Teh Anin gimana di rumahnya? Sama sih, cuman kalau saya kan hanya ada orang tua ya. Dan kebetulannya lagi ya, alhamdulillahnya karena lingkungan RT RW, jadi saling-saling kan. Betul. Banyaknya memang orang tua yang udah sepuh-sepuh, tapi karena dikasih contohnya atau disuruhnya langsung sama pemimpinnya lah ibaratnya di situ, jadi mau nggak mau kan mengikuti. Jadi dan yang lama di rumah juga kan orang tua gitu. Kalau kita kan banyaknya keluar rumah gitu. Jadi paling cuman kalau lupa, mah ini di sini, mah ini di sini gitu. Jadi Jadi mengingatkan ya. Oh berarti menurut sadar. Teteh ngaruh dong ya dari lingkungan RT RW kalau udah ada aturan yang jelas tuh kita akan ngikutin ya. Benar. Jadi kayak kalau misalnya waktu awal sebelum melakukan itu dari RT RW itu kan after pandemi ya. Nah, pas sebelumnya itu kita tahu ilmunya tapi susah melakukan karena merasa sendiri gitu loh. Di rumah tuh kayak orang tua juga riwuh gini, tapi pas karena bareng-bareng ini dari RT diajarin gini, terus ada pelatihannya kayak bikin apa sih yang Magot, bukan yang ditanam ke bawah biopori gitu kan, di tiap rumah diajarin, dikasih gitu, difasilitasi, akhirnya jadi saling melakukan dan jadi komunal gitu, nggak merasa sendiri gitu. Yang Teteh rasakan manfaatnya apa sih Teh dengan mulai dari rumah seperti itu? Si biopori itu sangat kerasa sih, karena biasanya kalau hujan itu nggak banjir sih, tapi air menggenang itu cukup kayak punya kebun kecil aja tuh kan jadinya basah dan itu ngaruh banget ke hasil kebunnya gitu. Dan dengan biopori sih udah nggak ada lagi si genangan air yang lama itu, jadi cepet nyerapnya gitu. Dan jadi lebih bersih sih, kerasa ya enak gitu ke lingkungannya. Punya berapa biopori Teh di rumah? Ada 3. Ada 3, wow. Dan kan ngaruh banget 3 tuh kayak ya. yang kompos kan bisa dimasukin, terutama yang tulang-tulangan itu, tulang ayam, tulang ikan masuk ke biopori itu kayak lebih cepet di ininya, diolahnya gitu ya, terurainya daripada kita masukin ke sampah organik gitu. Betul. Nah kalau Teh Dina kan aktif gardening nih ya. Kenapa sih Teh memilih untuk aktif gardening di rumah sendiri gitu? Awalnya tuh suami aku dia tuh menanam anggur.
Cuman kan kalau anggur merah nggak tuh? enggak ya. Maintenance-nya susah banget dan itu juga kan apa ya namanya buah yang sulit lah untuk panennya sulit, terus udah gitu juga perawatannya sulit gitu kan. Terus aku berpikiran kenapa nggak kita bikin kebun produktif aja yang bisa sehari-hari kita makan kayak tomat gitu kan, cengkeh, terus sayur-sayur gitu yang bener-bener kita bisa makan di dapur gitu, maksudnya sama keluarga gitu kan. Ya udah dari situ pengen lebih mandiri pangan aja sebenarnya ya. Keren. Jadi pengen kayak kayak sekarang cabai mahal banget, kita tinggal metik gitu kan. Terus tomat kemarin sempat mahal banget. Lagi mau lebaran juga kan, mau lebaran haji juga kan. Kalau mau lebaran pasti pada mahal-mahal tuh. Jadi ya itu deh biar nggak sering ke warung aja. Jadi kerasa ya Teh ya. Kalau Teh Andin sendiri apakah sudah memulai juga? Iya, sebenarnya di rumah karena lahan juga sangat terbatas banget untuk berkebun. Jadi yang bisa-bisa aja kayak yang nggak harus pohon banget gitu, kayak cabai, cengkeh gitu bisa. Nah, tapi untuk ini ya, memilih komunitas yang benar-benar selaras sama kita juga sangat penting. Ternyata kayak misalnya aku belajar berkebun dari Dina gitu ya, terus kayak di sekolah anak kita juga kebetulan ada kebun yang luas, jadi anak pun ikut belajar gitu kan. Terus kalau misalnya ada, pengen nanam pohon ini tapi nggak ada lahan, ya udah tanam di sekolah deh, atau enggak nih ikut di rumah kamu kayaknya lebih bisa tumbuh gitu ya. Nanti panennya bareng gitu. Iya, panennya bareng. Bagi-bagi ya gitu ya. Bener-bener. Oh berarti nggak sampai dari sekolah yang emang satu visi misi sama di rumah ya? Oh sengaruh itu loh ternyata. Kebetulan kita emang sama sekolahnya anak-anaknya. Keren. Aku pengen tahu dong POV dari seorang ibu gitu ya. Seperti apa sih sampah khususnya di Kota Bandung, POV dari teteh-teteh ini nih, boleh? Berat. Agak berat ya pertanyaannya. Pengen tahu, penasaran gitu soalnya. Gimana Teh? Siapa dulu nih? Boleh Teh Dina. Agak miris sebenarnya ya, karena mungkin kesadaran sampai ke warganya tuh belum edukasinya belum sampai gitu. Jadi mungkin masih banyak yang harus banyak lah PR-nya kayaknya Kota Bandung. Tapi aku juga senang karena sudah banyak yang bergerak juga, komunitas-komunitas gitu ya. Terus pemerintah juga RT RW juga sudah mulai bergerak gitu ya. Semoga hopefully kedepannya bisa lebih banyak dan warga-warga bisa teredukasi. Gitu. Kan Teh juga aktif vlogging ya Teh ya, mungkin kayak lagi jalan kaki ngambilin sampah. Nah itu sebanyak apa sih yang bisa Teteh dapatkan tuh sampahnya? Sebanyak apa ya? Waktu itu kita paling banyak terakhir 5 karung minimal banget 5 karung dalam jarak pendek sih, 3 kilo ya. Kita jarak pendek karena itu tadi kita kan sambil mungut sampah ya. Jadi sebenarnya kayak yang pendek tapi jadi lama gitu, karena apalagi di jalan-jalan yang emang jalan raya, jalan yang banyak orang lewat itu sampahnya juga kadang suka unik-unik gitu. Iya benar tuh, boleh tahu dong ya. Waduh, banyak nih yang unik. Kayak sampai baju nih, kenapa ada baju di jalan raya? Ada di jalan gitu, ya, ada baju. Terus maaf kayak daleman gitu kan, kayak berarti orang tuh ngebuang sampah sembarangan ini kah gitu kan. Atau itu mengalir dari mana nggak tahu. Yang paling sedih justru yang masa-masa kampanye ya. Kita tuh sampah ini ya, spanduk dan yang flyer yang gitu tuh, yang itu tuh susah banget karena bank sampah pun kebanyakan nggak nerima karena itu gitu. Residu Pas zaman pemilu tuh gimana tuh Teh? Teteh bantuin juga beresin kita pas vlogging itu banyaknya justru di spanduk-spanduk kayak gitu di jalan yang mau diarah juga jadi apa ya, maksudnya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Mungkin kan kelihatan ya ketika kita ngambilin sampah otomatis kayak ternyata edukasinya baru segini nih gitu nggak sih Teh? Jadi kalau kita lagi vlogging lihat di jalanan, wah ini masih miris banget sih gitu, masih belum sampai ke bawah gitu ya edukasinya gitu. Sebenarnya apa sih Teh Pasar Guyub buat yang baru denger, boleh Teh ceritain? Jadi kita bergerak gimana kalau kita bikin satu event yang juga bisa ngebantu teman-teman UMKM kita gitu ya, tapi juga bisa lebih concern untuk ke sampahnya terutama. Jadi senang-senangnya cuma senang-senang doang, tapi juga ada responsibility gitu dari si acara itu. Ngobrolin cinta.